Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga buat Ibu dosen, Bu Susilowati. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Rasya Zidan Putra Yuandi Suseno atau biasa dipanggil Rasya. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan semester 1 di Universitas Internasional Batam atau biasa dipanggil UIB yang berlokasi di Tiban, Batam. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, dalam video ini saya ingin menjelaskan artikel yang saya buat mengenai partisipasi Gen Z dalam berpolitik. Saya sendiri Gen Z ya. Nah, oke, kita masuk ke artikel yang saya buat. Pada isi artikel saya menjelaskan beberapa penting sih kesadaran politik itu. Nah, dan yang jadi pertanyaan, apakah mereka akan aktif memilih atau justru memilih untuk golput? Dari beberapa artikel yang saya baca, partisipasi Gen Z ini sangat penting karena mereka adalah penyumbang suara terbesar di Indonesia setelah Gen milenial. Namun, banyak dari Gen Z itu sendiri yang masih kurang peduli atau kurang antusiasmenya dalam hal politik ini, sehingga banyak yang jadi golput lah, yang penting milih lah, ikut-ikutan doang lah, apalah segala macam lah. Nah, contohnya kita ambil contoh, mungkin nggak sedikit orang yang masih belum tahu siapa-siapa aja calonnya. Jadi mereka kurang tahu ini siapa nih, pilih siapa ya, udah ada yang kenal lagi ya kan. Nah, apalagi lebih parahnya itu masih ada yang belum tahu cara nyoblosnya. Mungkin ada yang bilang, bang wajar lah, kan kita baru pertama kali, kan masih awal-awal, masih awam lah. Ya mungkin betul, kita baru pertama kali. Namun konsep yang saya bahas di sini adalah antusiasmenya. Jika Anda antusiasmenya tinggi, pasti Anda itu akan mencari informasi. Apalagi sekarang media sosial, informasinya udah bisa dong kita cari di mana-mana. Cara mencoblos itu seperti apa, gimana tata caranya, dari ini kemana nanti, itu siapa, tanggal berapa dilaksanakannya, itu pasti ada semua di media sosial. Tinggal kitanya aja, kemauan kita untuk mencari informasi tersebut. Karena yang kita bilang seperti saya bilang tadi, di sini saya akan membahas antusiasme partisipasi Gen Z-nya. Kemudian di artikel saya juga membahas beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan Gen Z. Yaitu di situ saya buat ada 4 faktor ya. Cuma mungkin di sini saya akan bahas satu faktor aja karena videonya mungkin nanti jadi panjang ya. Ibunya juga nggak mungkin lah mendengar ocehan saya yang terus-menerus membosankan ini ya. Faktornya yang saya bahas yaitu pengaruh media sosial. Nah, ini faktor yang paling menonjol. Kenapa? Karena Gen Z ini kan paling dekat sama yang namanya media sosial ya. Media sosial, apalagi mereka jadi tahu calon-calonnya itu siapa aja, siapa yang mana yang bagus menurut mereka, itu tahunya melalui postingan yang lewat FYP atau beranda. Pastinya itu kan. Nah, jadi yang jadi masalah adalah berita hoax. Nah, ini masalahnya cuy. Masalahnya itu ada di berita hoax dari beberapa oknum yang dari kita itu tidak tahu kebenarannya, tapi malah kita benar-benarkan. Bahayanya situ, kita benar-benarkan padahal kita nggak tahu kebenarannya. Nah, yang terakhir yang berakhir saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, terjadilah kampanye negatif. Kemudian pada artikel saya juga membahas cara peningkatan partisipasi Gen Z. Ya, salah satunya contohnya melalui media sosial tadi. Tapi ya itu tadi, balik lagi ada minusnya juga. Kemudian sertai kesimpulan dan tak lupa juga daftar pustakanya. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai artikel yang saya buat yang seadanya ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.